Shalom saudaraku. Menyambung akan apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu tentang Imam Arius yang tentunya nggak bisa dipisahkan dengan peran dari Kaisar Konstantin the Great atau Konstantinus Agung itu nggak bisa dipisahkan karena dari gerak dan pengaruh Arius itu yang menebarkan akan Arianisme, kemudian ada ini, saudaraku, konflik horizontal yang mana harus didamaikan, dan di sanalah peran dari Kaisar Konstantinus yang memfasilitasi akan terjadinya sebuah konsili itu, dan diharapkan selesai gitu masalah itu. Dan akhirnya memang konsili Nisea diadakan dan para uskup akhirnya memutuskan bahwa Trinitarian itulah iman yang ortodoks, sedangkan iman Arianisme itu dibidatkan, saudaraku. Jadi jelas seperti itu. Nah, saya sekarang ingin menjawab pertanyaan, kalau ada yang bertanya, Konstantin the Great itu kan kaisar kafir. Ya betul, dulunya dia kaisar kafir, tapi kenapa dia bisa menjadi Kristen? Itu ada riwayatnya, ada sejarahnya. Sejarahnya sangat termasyhur, saudaraku. Jadi perjumpaan Konstantinus Agung dengan kekristenan, dengan iman Kristen itu dimulai ketika dia berperang. Dia berperang dan dia tahu bahwa peperangan ini berat dan sulit untuk dimenangkan, dan itu terjadi tahun 312 Masehi. Jadi pada waktu itu dia masih seorang kafir, tapi pengaruh kekristenan tentunya sudah ada, saudara. Orang yang cerita tentang iman Kristen itu ada, karena sudah ada di mana-mana, saudara. Nah, Konstantin pada waktu itu ada peperangan yang harus dihadapi di jembatan Milvian, ya. Itu terkenal sekali, itu pertempuran jembatan Milvian. Di situ Konstantin mendapat penglihatan. Dia melihat sebuah salib yang bercahaya, saudaraku, dan ada tulisan. Tulisannya berbunyi in hoc signo vinces. Artinya, di dalam lambang ini engkau akan menang. In hoc signo vinces. Itulah penglihatan dari Kaisar Konstantin the Great ini. Nah, kemudian dia percaya itu dan dia memerintahkan akan semua anak buahnya, prajuritnya, untuk mengecat simbol salib di perisai yang mereka pakai. Semua dicat, saudaraku, simbol salib begitu. Dan ketika peperangan terjadi di jembatan Milvian itu, kemenangan yang besar diraih oleh pihak dari Kaisar Konstantinus the Great ini, Konstantinus Agung. Tapi apakah Konstantin ini langsung dibaptis, saudara? Ya, pertanyaan itu harus dijawab, saudara. Jadi Konstantin tidak langsung dibaptis. Tidak tahu apa yang membuat dia tidak berani dibaptis. Mungkin dia merasa bahwa dirinya kotor atau bagaimana, karena pemahaman tentang kekristenan juga masih simpang siur pada waktu itu, ya. Pengajaran doktrin keselamatan itu masih nggak jelas. Jadi dia nggak berani dibaptis, saudara. Dan itu berlangsung terus sampai tahun 337. Jadi melewati akan sidang atau konsili Nisea. Jadi dia memfasilitasi konsili di Nisea, kemudian lewat itu, dan datang dan pergi, naik turunnya pengaruh Arianisme kepada hidup dari kaisar ini naik turun, saudara. Meskipun gereja
terbanyak, ya, jadi uskup-uskup dan para tokoh gereja pada waktu itu lebih cenderung pada Trinitarian, tetapi ada uskup-uskup yang khusus cenderung Arian, itu dekat dengan dia, lobbyingnya bagus gitu ya. Salah satunya adalah uskup Eusebius dari Nikomedia. Nah, saudara, kemarin sudah saya sebutkan bahwa ketika ada desaan dari dorongan permohonan dari adiknya Konstantin, yaitu Konstantina, supaya Imam Arius ini dipulihkan jabatannya sebagai imam, dan Arius pun juga pada waktu itu sudah menyatakan bahwa dia sudah kembali kepada iman ortodoks, begitu ya, iman yang lurus. Tapi kenyataannya tidak demikian, dia hanya ingin jabatannya saja. Nah, pada waktu itu kan kemarin sudah saya sebutkan bagaimana Uskup Alexander berdoa sungguh-sungguh di dalam gereja, karena gereja itu mereka mau maksa masuk dalam gereja untuk mentahbiskan ini Arius, saudara, Imam Arius. Nah, disitulah yang menyertai itu Uskup Eusebius dari Nikomedia ini. Ya, jadi Uskup Eusebius dari Nikomedia ini, ya kalau dikatakan Arian 100% ya kita tidak tahu, tapi yang jelas dia mendukung Arianisme. Tidak tahu, mungkin dia simpati terhadap nasib dari kawannya ini, dari Arius ini. Kemarin kan saya katakan bahwa Arius ini secara moral dia tidak ada cacatnya, dia baik, saudara. Nah, mungkin dia terkesan dengan kebaikan dan kebersihan moral dari Arius, maka Eusebius ini membela. Tapi apakah dia membela akan Arianisme, artinya pengajaran Arianisme atau tidak? Ya mestinya dia tidak menolak, karena udah benturan kan itu. Dia lebih cenderung ke sana. Jadi Uskup Eusebius dari Nikomedia inilah yang kemudian membaptiskan akan Kaisar Konstantinus Agung tersebut. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang berkata Tuhan Yesus disetarakan dengan Bapa, diangkat menjadi Tuhan, itu adalah dekret dari Kaisar Konstantin melalui Konsili Nisea, itu pembalikan sejarah, saudara. Itu kebohongan besar. Karena sebetulnya Kaisar tidak ngerti sama sekali mana yang benar, mana yang salah, doktrin mana yang seperti apa dan bagaimana, itu dia nggak banyak tahu. Dia adalah seorang kaisar, seorang penguasa politikus. Dia hanya ingin aman damai di wilayah di negaranya dan di wilayah kekuasaannya. Dia ingin terjadi sebuah kedamaian saja, jangan ribut gitu. Dia nggak tahu. Nah, kemudian siapa yang dekat dengan dia, ya itu dianggap sebagai pembimbing rohaninya. Nah, yang bisa mendekati adalah Eusebius dari Nikomedia ini, yang akhirnya membaptiskan dia pada masa tuanya. Dan itu yang membuat bahwa kaisar-kaisar berikutnya, saudaraku, jadi kaisar-kaisar setelah Constantinus the Great atau Konstantin the Great atau Konstantinus Agung ini meninggal, penggantinya itu ada yang Arian, saudara. Jadi kaisar-kaisar Arian. Nah, kaisar Arian inilah yang akhirnya dengan keras mengucilkan akan Athanasius. Athanasius, saudara masih ingat ya, itu murid atau anak rohani dari Uskup Alexander. Ini Uskup Athanasius ini kan yang sangat gigih menentang akan ajaran bidat Arius ini. Nah, Uskup Athanasius ini dia ngalami pengucilan, saudaraku ya, beberapa kali di dalam pelayanannya. Dia
karena kerasnya dia melawan Arianisme, sementara Arianisme ini punya posisi dekat dengan penguasa, maka Athanasius pernah diasingkan sebanyak 5 kali. Digambarkan saudara dalam sebuah buku, Athanasius itu seorang yang badannya kecil, rambutnya kemerahan, dan dia tegas dan keras orangnya. Dia seorang uskup yang sangat gigih menentang Arianisme dan mengajarkan akan ajaran lurus dari kekristenan. Konstantinus Agung awalnya mendukung Athanasius, tapi dia juga dekat dengan Eusebius. Bahkan yang membaptis dia kan Eusebius, saudara. Tapi setelah itu kaisar-kaisar berikutnya ternyata lebih condong ke Arianisme dan dialah yang dikucilkan karena dia yang keras menentang. Jadi secara keseluruhan Athanasius menghabiskan sekitar 17 tahun dalam pengasingan di luar keuskupannya. Tapi dia tetap gigih menyuarakan akan doktrin Tritunggal atau Trinitas yang akhirnya diakui sebagai bapak gereja dalam kekristenan. Nah, sebuah pertanyaan lagi, saudaraku, ini masih seputar Kaisar Konstantin ya. Siapakah Sin Helena? Ya kita tahu ya, saudaraku ya, Sin Helena itu adalah ibu kandung dari Kaisar Konstantinus the Agung ya, Konstantin the Great. Nah, pertanyaan kapan Ibu Helena ini atau Sin Helena ini menjadi Kristen? Tidak ada catatan, tetapi banyak yang memperkirakan dia bersama-sama dengan putranya. Ketika putranya menceritakan bagaimana dengan tanda salib itu Tuhan memberi kemenangan, dia cerita pada ibunya, maka ibunya pun akhirnya menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Dan memang Sin Helena ini terkenal karena perannya dalam mempromosikan kekristenan, termasuk dia mengadakan perjalanan ke Tanah Suci. Dan di sana katanya dia menemukan salib yang asli, di mana Yesus disalibkan. Maka di situ berdiri akan gereja Holy Sepulchre itu ya, Golgota itu. Kemudian Sin Helena juga dihormati sebagai orang suci di banyak gereja-gereja lama, saudaraku. Kontribusinya dalam menyebarkan agama Kristen di Kekaisaran Romawi sangat besar karena dia adalah ibu dari kaisar, saudara. Ya, seperti itulah sejarah tentang Konstantin the Great atau Konstantinus. Nah, saudara, kenapa kok ada us belakangnya? Itu adalah kebiasaan dari tradisi ini bahasa Girika dan juga bahasa Latin, bahwa kaum pria itu belakangnya pakai us gitu ya. Jadi Yesua dipanggil Yesus, kemudian Mark ya, Mateo jadi Matius gitu ya. Ya Mateo itu kan dari Ibrani jadi Matius. Begitu, saudaraku. Jadi kalau kita sebut Konstantinus itu enggak salah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Konstantin the Great gitu. Ya, inilah sedikit penjelasan tentang seputar kaisar yang sempat membuat apa yang disebut dengan Edik Milan, yaitu sebuah dekret yang memberi kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi. Itu awal. Tapi setelah itu nanti masih ada aniaya lagi, saudara. Ya, itu memang naik turunnya gereja pada saat itu. Tuhan Yesus berkati.